Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabina wa sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa man huququn alaina minal muslimina wal muslimat minal aba'i wal ummahat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahu yukrimuna wa iyyakum bisadati wat taufiq wal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Semoga kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala bertambahnya ilmu, menetapi kebenaran dan meniti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dijadikan sebagai utaqo isyahri Ramadan, orang yang di bulan Ramadan ini kita dicatat oleh malaikat sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang dibebaskan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita Al-Hadits Ar-Rabi'a Asyarah Minal Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithur Rabi'a Asyarah An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-14 diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damumri'im muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu damumri'in ay iraqatu damimri'in muslimin ay qatlu muslimin. La yahillu damumri'in muslimin ay iraqatu dami muslimin ay qatluhu illa bi ihda thalathin. Tidak halal membunuh orang muslim. Kenapa demikian? Karena orang muslim adalah orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Karena orang yang muslim itu adalah hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Maka hendaknya seseorang menjaga hak dia dengan muslim yang lain. Dan perlu diketahui, muslimin di sini itu dalam riwayat yang lain disebutkan la yahillu damumri'in muslimin yashhadu, ada tambahan yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi dalam sebagian riwayat yang muttafaq, dalam sebagian riwayat yang disepakati oleh para ulama muhadditsin, itu ada kalimat la yahillu damumri'in muslimin, terus ada penambahan yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maksudnya bagaimana? Riwayat yang kedua ini itu seumpama atau seakan-akan merupakan tafsir dari hadis yang pertama. Nah, semacam itu. Jadi hadis
ditafsiri oleh hadis. Nah, maksudnya seperti itu. Tafsir yang paling baik menurut para ulama adalah jika Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran, jika Al-Quran ditafsiri dengan hadis, jika hadis ditafsiri dengan hadis, atau hadis ditafsiri dengan Al-Quran. Itulah sebaik-baik tafsir. Nah, sebaik-baik tafsir adalah yang seperti tadi. Saya ulang. La yahillu damumri'im muslimin illa bi ihda thalathin. Tidaklah halal membunuh seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali karena ada salah satu perkara dari 3 yang menyebabkan dia diperbolehkan untuk dibunuh. Awas, yang boleh membunuh di sini maksudnya adalah khalifah, bukan setiap individu umat Islam boleh untuk membunuh. Tidak demikian. Ya, maksudnya adalah khalifah. Seorang khalifah itu diperbolehkan untuk membunuh orang yang semacam ini. Yang pertama, ats-tsayyibu az-zani. Yang pertama adalah ats-tsayyibu az-zani. Ats-tsayyibu di sini maknanya adalah al-muhsan, al-mukallaf, al-hur, al-muhsan, al-muhsan. Sawa'un kana dzakaron aw imra'atan. Jadi orang yang ada pada pernikahan, orang yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan pernikahan yang sahih, dia bukan orang gila, dia bukan anak kecil, dan dia adalah orang yang merdeka. Orang yang semacam ini disebut sebagai muhsan. Ats-tsayyibu di sini maksudnya adalah ats-tsayyibu al-muhsan. Az-zani, yang demikian ini boleh bagi seorang khalifah atau seorang hakim untuk menghukumnya dengan cara dirajam, dengan cara dirajam. Dengan cara dirajam. Saya ulang, ats-tsayyibu di sini maknanya adalah al-muhsan, yakni al-mukallaf al-hur alladzi jama'a fi nikahin sahih. Jadi orang yang mukallaf, bukan orang gila, bukan anak kecil, kemudian dia merdeka dan dia ada pada pernikahan atau dia pernah melakukan hubungan yang terdapat pada pernikahan yang sahih. Kemudian apabila dia berzina, maka hukumannya adalah dibunuh. Awas, hukuman di sini adalah tathiron lahu. Di sini hukumnya apa? Tathiron lahu. Penyampaian seperti itu penting ya. Tathiron lahu, untuk mensucikan, untuk menjadikan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Awas, yang berhak melakukan ini adalah seorang hakim, seorang khalifah, atau orang yang menjadi naibnya khalifah, atau misalkan hakim, jadi berada di wilayah tertentu ya. Imamul A'zam itu khalifah, ataupun orang-orang yang berada Imamul A'zam di daulah Islamiyah tertentu, maka yang melakukan ini adalah seorang hakim. Dulu di dalam Al-Quran itu terdapat ayat yang dinuskhoh bacaannya. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang dinuskhoh, yang dinasakh, yang dihentikan masa berlakunya
secara bacaannya saja. Yakni apa? Ayat yang menerangkan orang yang berzina, yaitu apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu di sini itu tidak khusus orang tua, tapi adalah orang yang muhsan, orang yang berzina muhsan di sini apabila dia melakukannya maka farjumuhuma albattata, maka kalian itu harus merajamnya. Kalian harus merajamnya. Ingat, sekali lagi yang melakukan ini adalah khalifah. Kenapa? Rasulullah itu pernah merajam orang. Ya, Rasulullah pernah merajam orang yang melakukan zina. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah, saya melakukan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, uskut, diam. Kemudian saya melakukan ini, wahai Rasulullah. Ini dalam bahasa isyarat. Diam kamu. Sampai 3 kali bolak-balik. Tapi kemudian orang ini berkehendak, saya mengakui perbuatan itu dan saya ingin dihukum agar saya kelak di akhirat itu tidak terdapat dosa yang kaitannya dengan zina. Ini jadi orangnya melakukan kemampuan sendiri. Semacam itu. Jadi Rasulullah pernah merajam, maksudnya bukan Rasulullah yang turun tangan langsung, bukan. Tapi orang ada yang dirajam atas perintah Rasulullah. Kemudian al-khulafa'ur rasyidun. Kemudian para penguasa-penguasa dahulu itu juga merupakan mereka juga melakukan yang namanya rajam. Ini merupakan ijma, ya, merupakan ijma ulama bahwa orang yang pelaku zina yang dalam keadaan muhsan ini merupakan kesepakatannya ulama. Sehingga Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu berkata, iyyakum an tahliku an ayatir rajmi. Jangan sampai kalian, tahliku di sini maksudnya tudillu, kalian keliru, kalian sesat di dalam memahami ayatur rajm. Jangan sampai ayatur rajm yang dinushah tadi, yang dinasakh tadi, ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata, itu tadi, itu adalah ayatul rajm yang, awas, menurut Sayyiduna Umar itu tilawahnya dinusakh, akan tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Itu artinya apa? Ayatul rajmi itu walaupun bacaannya di dalam Al-Quran itu tidak ada, tapi hukumnya merupakan ijma ulama bahwa yang namanya rajam itu ada di dalam hukum Islam. Tapi karena sekarang tidak ada khalifah, maka kita tidak boleh melakukan dengan atas nama pribadi. Wal'iyadu billah. Selanjutnya, wan nafsu bin nafsi. Yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain dengan qatlu amdin, maka dia harus dibunuh sebagai qisas. Orang yang membunuh, maksudnya wan nafsu bin nafsi ay qatilun nafsi yuqtalu qisasan idza lam ya'fu anhu ahlu ad-dam, ahlu al-qatil. Saya ulang. Orang yang membunuh insan lain, orang yang bunuh orang lain dalam keadaan amad, kemudian dia membunuhnya dengan sesuatu yang umumnya memang bisa digunakan untuk membunuh. Dia punya tujuan untuk membunuh, menggunakan alat atau bahan sesuatu yang memang secara umum bisa membunuh. Nah, maka apabila
orang yang terbunuh keluarganya ini tidak mengampuni, maka orang yang membunuh yang pertama tadi itu harus dieksekusi oleh seorang khalifah, oleh seorang hakim. Jadi yang menentukan dibalas bunuh atau tidak siapa? Waliyuddam. Waliyuddam itu gampangannya ahlu waris, ya, ahlu waris. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki punya anak laki-laki banyak gitu ya, itu punya waliyuddam, ya anak-anaknya itu. Kalau anak-anaknya mengatakan diampuni, maka diampuni. Orang yang membunuh, misalkan udah si pembunuh ayah saya itu diampuni saja, maka diampuni. Tapi kalau misalkan si waliyuddam ini tidak menghendaki untuk diampuni, artinya harus dibalas atau membayar diat, ya, tidak diampuni tapi dengan membayar diat, tidak dikisos tapi membayar diat, maka boleh. Tapi kalau misalkan terpaksa saya atau kami tidak mau ayah saya misalkan meninggalnya penasaran, misalkan kata orang sini, itu maka harus dilakukan yang namanya qisas. Dalam Al-Quran disebutkan faqad ja'alna liwaliyihi sultana. Dalam Al-Quran disebutkan faqad ja'alna liwaliyihi sultana. Nah, semacam itu. Kemudian wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang dimaksud dengan at-tariku lidinihi adalah orang yang murtad. Adalah orang yang murtad. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ungkapan al-mufariqu lil jamaah itu adalah kat tafsir liqaulihi at-tariku lidinihi. Jadi at-tariku lidinihi, yakni orang yang murtad itu sama saja dengan orang yang mufariq, orang yang berpisah dari sekelompok orang Islam. Nah, kemudian yang dimaksud dengan at-tariku lidinihi yang pertama adalah tadi, yakni karena riddah. Wa innama firaquhum birriddah aniddin. Mereka dikatakan berpisah dari agama itu karena mereka telah keluar. Mereka dikatakan berpisah dari jamaah itu karena mereka riddah, meninggalkan atau keluar dari agama Islam. Terus waqalal ulama, sebagian ulama menyebutkan wa yatanawalu aidan kulla kharijin anil bid'ah anil jamaah bi bid'atin. Itu penting ya. Jadi yang dimaksud pertama at-tariku lidinihi, yang pertama adalah karena murtad. Terus yang kedua wa yatanawalu aidan, yang dimaksud dengan at-tariku lidinihi di sini adalah apa? Orang yang ya kharijin anil jamaah bi bid'atin. Orang yang keluar dari jamaahnya umat Islam karena melakukan bid'ah sayyi'ah. Misalkan siapa? Kaum Khawarij. Misalkan siapa? Orang Mu'tazilah. Misalkan siapa? Orang yang mengatakan bahwa Allah itu menyatu dengan alam, alam adalah Allah, Allah adalah alam, dan sebagainya. Ini adalah orang yang mufariq lidinihi. Kenapa? Li'annahu kharijun anil jamaah bi bid'atin.
disebabkan karena bid'ah, yakni apa? Akidah yang tidak sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au baghyin. Au baghyin. Ulama menyebutkan yang pertama riddah, kemudian yang kedua bid'ah, kemudian yang ketiga karena apa? Baghyin, karena tidak mentaati imam atau khalifah yang sah. Kalau ada orang ya tidak mentaati khalifah, kalau ada orang yang tidak mau berbaiat ya kepada khalifah yang sah, maka dia itu berhak untuk dihukum bunuh karena bertentangan dengan hadis yang ini. Nah, semacam itu. Jadi saya ulang, wattariku lidinihi itu maksudnya adalah orang yang berpisah dari agamanya, maksudnya adalah karena riddah. Kemudian yang kedua itu karena berbeda dalam akidah. Kemudian yang ketiga itu karena melakukan tindakan pemberontakan. Awas, bukan hanya pemberontakan sebenarnya. Orang yang tidak mau berbaiat saja, tidak mau berbaiat kepada imam atau khalifah yang sah, itu juga berhak masuk dalam kategori hadis yang ini. Terus apakah hanya tiga-tiganya yang boleh dibunuh oleh khalifah? Tidak. Nah, karena ini hadisnya bukan hanya menjelaskan tiga perkara ini. Ada yang lain, contohnya apa? Tarikus shalah. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat yang fardu secara sengaja tanpa uzur, maka menurut jumhurul ulama ketika sudah diminta taubat oleh khalifah, awas, ada tahapannya. Khalifah meminta taubat dia untuk mengqadha salat yang telah dia tinggalkan. Tapi kalau lama ditinggalkan, lama dibiarkan, dia masih belum mengqadha salat, maka menurut jumhurul ulama, jumhur ya, itu hendaknya dibunuh. Bukan karena sebagai orang yang dalam keadaan kafir, tapi karena haddan, karena kafaroh, karena untuk sebagai balasan dia karena tidak melakukan kewajiban amal yang paling mulia setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban salat, semacam itu. Jadi haddan, karena had ya. Tapi ada sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Abu Hanifah, orang murtad yang tidak mau bertobat setelah diminta bertobat oleh khalifah, maka dia itu tidak dihukum bunuh, akan tetapi dipenjara sampai dia itu orang yang meninggalkan sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat itu menurut Imam Abu Hanifah ini yuhbasu wa yudayyaqu alaihi. Dia dipenjara dan diberikan fasilitas yang sedikit sampai dia merasa betapa susahnya orang yang meninggalkan sholat di dunia, apalagi di akhirat gitu loh. Ini kan sebagai pelajaran ya, sebagai pelajaran, bukan untuk menyiksa. Awas, seseorang di dalam menghukumi itu tidak boleh karena mengikuti hawa nafsu, tapi semata-mata karena mengikuti hukum Allah Ta'ala. Jangan karena menjadi khalifah nanti saudaranya tidak dihukum, tapi karena saudaranya sendiri ketika bersalah maka tidak dihukum. Ini namanya enggak objektif, namanya tidak adil. Semacam itu. Terus rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita baca bersama-sama. Lillahi ta'ala. Al-hadithu ar-rabi'a asyara an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu
annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damumri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibuz zani an-nafsu bin nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, semacam itu. Kita lanjutkan hadis yang ke 15 insyaallah. Al-haditsu al-khamisa asyara. Al-haditsu al-khamisa asyara. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu ay imanan kamilan. Man kana yu'minu ay imanan kamilan billahi ay wa bi rasulihi ay wa bi rasulihi. Barang siapa beriman dengan keimanan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa ada kata-kata sempurna? Karena yang namanya beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah harga yang tidak boleh tidak. Sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada pada diri setiap muslim. Tapi orang yang keimanannya sempurna nanti akan ada akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada diri orang tersebut. Kalau ada orang beriman tapi akhlaknya tercela, maka jangan kita kafirkan. Jangan mudah kita mengkafirkan orang Islam yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, semacam itu. Jadi dalam hal ini kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah tidak sebagaimana kaum khawarij yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, bahkan ada di antara mereka dosa kecil sekalipun. Saya ulang, kaum Khawarij adalah kaum yang mengatakan bahwa orang Islam jika melakukan dosa besar atau bahkan dosa kecil itu dia keluar dari Islam, walaupun dia tidak menghalalkan. Tapi kalau menurut kaum Khawarij ini dihukumi dia keluar dari Islam, dan ini adalah pendapat yang keliru. Terus yang kedua, kita tidak mengikuti kaum Murji'ah. Man hum al-murji'atu? Al-murji'atu may yaquluna al-imanu qaulun bila amalin. Asalnya seperti itu. Penting ya dicatat ya. Jadi Imam Waqi' itu gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ditanya, "Man hum al-murji'ah?" Kemudian Al-Imam Waqi' ini yang makamnya di Mesir, makamnya itu guru dan muridnya itu berdekatan. Imam Waqi' yang Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Waqi', diwasiati untuk tarkul ma'asi. Imam Asy-Syafi'i yang begitu cerdasnya
ketika suatu saat lupa mengadukan diri kepada Imam Waqi, hafalan saya itu kok jadi lemah. Terus Imam Waqi itu menyarankan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i untuk tarkul ma'asi, maksudnya untuk lebih menguatkan di dalam meninggalkan maksiat. Bukan berarti Al-Imam Asy-Syafi'i itu orang yang gemar maksiat, bukan seperti itu. Maksudnya agar lebih intens, lebih kuat di dalam meninggalkan maksiat. Saya ulang. Imam Waqi mengatakan al-murji'atu alladzina yaquluna al-imanu qaulun bila amal. Jadi asal mulanya yang namanya kaum murji'ah itu adalah orang yang meyakini begini. Yang namanya orang beriman itu cukup dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini namanya qaulun. Terus bila amal, walaupun sama sekali tidak melakukan perbuatan kebaikan apapun, walaupun melakukan maksiat apapun, kalau bersyahadat, kata orang murji'ah, itu kata mereka ini tetap sebagai orang yang muslim. Maksudnya orang yang orang yang cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia tidak sholat, dia tidak haji, dia tidak zakat, dia tidak melakukan berbakti kepada orang tua, tidak berbuat baik kepada tetangga. Bila amal, ini kata mereka sudah Islam. Nah, dari situ kemudian mereka memahami orang yang bermaksiat apapun itu di akhirat tidak disiksa sama sekali. Kalau kita, kalau kita orang Islam jika bermaksiat belum bertaubat, maka tahta masyiatillah, maka dia nanti akan disiksa atau tidak itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begini, saya ulang, kaum Khawarij adalah kaum yang mengatakan bahwa orang Islam jika melakukan dosa besar, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan dosa kecil, apabila melakukan dosa maka dia keluar dari Islam. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus sebaliknya, lawan dari kaum Khawarij ini siapa? Kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah itu adalah orang yang mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun, atau dalam pengertiannya Imam Waqi' tadi adalah siapa? Alladzina yaqulun al-imanu qaulun bila amal. Orang yang mengatakan bahwa Islam itu yang penting syahadat saja. Dosa kayak apa nggak masalah, nanti pasti tidak disiksa. Menurut mereka orang yang beriman pasti tidak disiksa. Nah, ini adalah 2 pendapat yang saling bertentangan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagai orang yang berada di tengah-tengah, kita meyakini apa? Orang Islam yang berdosa, yang belum bertaubat, kemudian mati, maka orang yang demikian ini dia bisa saja diampuni oleh Allah, bisa saja disiksa oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu, tapi pada akhirnya nanti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Orang yang bertaubat at-taibu kaman la dzambalahu. Orang Islam yang banyak dosa, walaupun banyak dosa tapi akhir hidupnya taubatan nasuha, maka bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Ini yang kita bicarakan adalah orang muslim yang banyak dosa, belum bertaubat, kemudian mati. Banyak dosa besar, belum bertaubat, kemudian mati. Maka orang muslim yang semacam ini, kalau menurut Khawarij dia kafir, kalau menurut kaum Murji'ah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia di akhirat akan diperlakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, yang menjadi masyiah Allah yang azali dan abadi. Apakah diampuni?
apakah nanti disiksa terlebih dahulu tapi kemudian tetap nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Semacam itu. Ya, kita ulang. Man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billah. Di sini maksudnya barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun tidak disebutkan, itu maksudnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sempurna. Wal yaumil akhir. Kemudian disebutkan di sini yaumul akhir. Kenapa tidak disebutkan misalkan tidak beriman kepada kitabnya, kepada takdirnya, kepada rasulnya, kepada malaikatnya dan sebagainya? Karena apa? Orang yang beriman kepada hari akhir, maka di sana dia mengharapkan adanya pahala, takut adanya siksa. Li'anna man yu'minu bil yaumil akhir roja thawabahu wa khafa iqabahu. Karena orang yang beriman kepada hari akhir itu pada hatinya ada yang namanya mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan adanya siksa dari Allah Ta'ala. Ini berlaku bagi orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang tidak beriman akan adanya hari akhir, maka dia tidak mengharapkan adanya pahala, dia tidak takut akan adanya siksa. Jadi kenapa disebutkan wal yaumil akhir? Karena seperti tadi, li'anna man khafa, li'anna man yu'minu bil yaumil akhir raja thawabahu wa khafa iqabahu, semacam itu. Falyaqul khairan, falyaqul khairan, maka hendaknya dia mengucapkan khairan, maka hendaknya dia mengucapkan perkara yang baik. Au liyasmut, atau hendaknya dia itu diam. Liyasmut ay liyaskut amma siwal khair, hendaknya diam dari selain perkara yang baik. Para ulama menyebutkan pada hadis ini, pada kalimat falyaqul khairan au liyasmut, dilalatun ala anna qaulal khairi khairun minas sumti. Pada hadis falyaqul khairan aw liyasmut itu terdapat dalil. Dalil apa? Dalil bahwa qaulul khair khairun minas sumti. Minas sumti, minas sumti. Mengucapkan sesuatu yang baik. Seorang kiai mengajari ilmu, seorang bapak mendidik anaknya dengan mengucapkan sesuatu, dong kalau ngomong jangan yang jelek, kalau ngomong jangan yang saru, ngomong itu dengan bahasa kromo misalkan. Ini namanya apa? Dilalatul khair. Jadi saya ulang, fil hadithi dilalatun ala anna qaulal khair khairum minas somti. Dalam hadis ini ada dalil bahwa mengucapkan perkara yang baik itu lebih berpahala dibandingkan dari diam dari kejelekan. Walaupun sama-sama berpahala, tapi orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, jika dia mampu, jika ada maslahat, maka orang yang demikian ini pahalanya lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan orang yang diam. Ya, orang yang diam dari kejelekan. Ya. Terus Masya Allah. Terus
Wasumtu khairun min qaulis syarri. Diam itu lebih baik dibandingkan dengan mengucapkan perkara yang jelek. Awas, jelek di sini maknanya adalah la khaira fihi. Diam dari perkara yang tidak ada kebaikannya itu lebih baik dibandingkan dengan mengucapkan perkara yang jelek. Yang jelek di sini maksudnya apa? La khaira fihi. Tidak ada kebaikannya. Maksudnya apa? Bisa mengaitkan perkara yang pertama haram, yang kedua makruh, kemudian yang ketiga mubah. Diam tidak mengucapkan sesuatu. Awas, ada niat meninggalkan mengucapkan perkara yang haram karena imtithalan li amrillah, untuk dapat pahala. Kalau tak ada niat maka tidak ada pahalanya, cuma dia tidak mendapatkan dosa. Saya ulang. Ulama menyebutkan wasamtu khairun min qaulis syarri. Diam, tidak berkata-kata itu lebih utama dibandingkan dengan mengucapkan kejelekan. Yang dimaksud dengan kejelekan di sini adalah satu, makna secara umum adalah la khaira fihi. Maksudnya satu, perkara yang haram. Kemudian yang kedua, perkara yang makruh. Kemudian perkara yang mubah. Bahkan sampai perkara yang mubah, ya, andaikan diucapkan boleh saja, itu lebih baik. Menurut ulama, lebih baik diam, walaupun kalimatnya adalah kalimat yang mubah. Walaupun kalimat yang mubah, tapi diam itu lebih baik. Maksudnya pahalanya itu lebih besar menurut Allah Ta'ala. Semacam itu. Terus seorang ulama menyebutkan begini. Ini untuk untuk pedoman kita nih. Ulama kita Al-Fudail bin Iyad, beliau berkata, idza a'jabaka an tatakallama faskut. Idza a'jabaka an tatakallama faskut. Wa idza a'jabaka antaskuta fa takallam. Idza a'jabaka an tatakallama faskut. Wa idza a'jabaka an taskuta fa takallam. Awas, apabila nafsumu, memerintahkanmu, mendorongmu untuk berucap, anak wong ning atine kepengine dikongkon ngomongnya karena apa? Karena pamer, karena ingin terkenal dan sebagainya. Maka faskut, maka hendaknya diam. Saya ulang. Idza a'jabaka an tatakallama faskut. Jika Anda dalam hati itu kepenginnya bicara, kepenginnya supaya dianggap sebagai orang yang vokal, orang yang pandai menerangkan sesuatu, ingin dipuji oleh orang lain. Kalau semacam ini faskut, maka hendaknya kamu diam. Dalam hal ini kita itu wajib untuk diam. Terus wa idza a'jabaka antaskuta fa takallam. Namun apabila nafsu itu mendorong kita untuk diam, maka hendaknya kita bicara. Contohnya begini. Nafsu itu menghendaki, wis sampean tahu wis ora sampe urusane wong.
Padahal kita itu pada saat itu kita wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi hati merintahnya untuk diam. Nah, padahal kita di situ waktu itu dituntut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka jika hati nafsu kita menginginkan diam, yang dicondongi oleh nafsu yang jelek itu adalah diam, maka hendaknya kita bicara. Nah, itu ungkapannya siapa ini? Ungkapannya Bishr al-Hafi, bukan Fudel ya, tadi saya keliru. Bishr al-Hafi, bukan Fudel bin Iyad, tapi Bishr al-Hafi. Jadi apa intinya? Khalif nafsaka, nafsumu menginginkan apa yang jelek maka lawan. Waksirha, kemudian hancurkanlah, maksudnya lemahkanlah nafsu. Nafsu itu nggak bisa dihancurkan, tapi dikendalikan, lemahkan. Tapi bahasanya orang sufi itu dihancurkan. Khalif nafsaka, lawanlah nafsumu yang biasanya condong kepada hal-hal yang jelek. Contoh, meninggalkan amar ma'ruf. Jelek apa jelek? Jelek. Ada anak sendiri, anak kok orang ngaji, kok ibune bapaknya meneng bae, jelek apa jelek? Lah nyong ta melas ning anak, bokat nangis dan sebagainya. Tapi kalau kita diam, awas nanti anak kita besar, karena dia tidak pernah disuruh ngaji, karena takut kalau disuruh ngaji nanti nangis, kalau disuruh ngaji nanti rewel dan sebagainya. Kita itu pengennya diam, pengennya melas karo anak. Justru di sini kita itu harus melawan hawa nafsu. Anak kita suruh untuk ngaji, walaupun nangis, tapi ya dengan cara yang baik lah ya. Pertama kali mungkin nangis, tapi insya Allah nanti lama kelamaan dia akan tunduk, dia akan manut. Ya. Waksirha waf'al ma fihi mardatullah. Lanjutannya ucapannya seperti itu. Terus, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Kemudian barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala dan yaumil akhir dengan keimanan yang sempurna. Awas, ada kata-kata yang sempurnanya. Seperti biasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus paham makna semacam itu. Barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir dengan keimanan yang sempurna, fal yukrim jarohu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu banyak caranya. Apabila sakit dijenguk, apabila butuh utang diutangi, apabila ada jemuran, kita di rumah tetangga kita sedang pergi, maka di apa namanya, tintas, apa bahasa Indonesia ini tintas, diangkatin lah ya, pokoknya banyak sekali. Jadi haknya tetangga, awas. Bahkan apabila kita misalkan punya tetangga yang zimmi, kafir zimmi, maka kita tidak boleh menyakiti tetangga. Awas, kita sebagai umat Islam jangan sampai kita pengen tidak disakiti tetangga, tapi kita malah justru menyakiti tetangga. Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berwasiat akan berbuat baik kepada tetangga seakan-akan bahwa dia akan mewarisinya. Itu artinya apa? Saking pentingnya berbuat baik dengan tetangga. Ya, kalau dalam Islam ukurannya ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan, ke kiri 40 rumah. Nah, itu namanya kita tetangga tuh. Nah, tetangga kita itu 40 rumah. Dulu rumahnya jarang-jarang. Zamannya Nabi dengan sekarang rumahnya jarang. Zaman Nabi apa padat sekarang? Padat sekarang kan? Nah, zamannya Nabi rumah itu lebih jarang. Artinya apa? Jarak bertetangga di zamannya Nabi itu lebih jauh.
dibandingkan dengan kita yang sekarang. Iya, rumahnya itu sangat berjauhan karena penduduk itu masih sedikit. Nah, semacam itu. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir dengan keimanan yang sempurna, hendaknya dia memuliakan tamu yang datang kepadanya. Awas, memuliakan tamu yang paling cepat untuk dilakukan adalah untuk menyuguhinya dengan sesuatu kalau ada makanan, ya. Begitu bertemu dengan tamu, maka kita hendaknya cepat-cepat menampilkan wajah yang ceria walaupun sedang pusing. Ini adabnya orang yang mendapatkan tamu, kedatangan tamu. Iya, kita itu misalkan sumuk-sumuk jam rolas, jam rolo awan, ono wong tok lawang tok rosak dan sebagainya, kita lagi tidur siang, ya. Jare bocah saiki bobot siang. Itu kemudian ada tamu, mangkelnya kayak apa. Tapi hendaknya kita sebagai orang yang beriman itu menampilkan wajah yang ceria. Demikian juga kita yang bertamu, ketika kita bertamu hendaknya ketika mengucapkan salam jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah. Jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras. Kemudian ketukan tangannya itu jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lemah. Kalau terlalu keras nanti mengagetkan, kalau terlalu lemah nanti tidak mendengar. Jadi adab bertamu ini sangat banyak dijelaskan di kitab-kitabnya para ulama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semakin bertambah keimanan, bertambah kuatnya keimanan kepada Allah, bertambah ilmu, bertambah baik amalnya, senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang ikhlas di dalam beramal. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.